Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi pemilihan kepala desa Balapulang Wetan akan segera dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2023. 5 putra terbaik desa Balapulang Wetan telah mendeklarasikan dirinya maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa Balapulang Wetan. Bersama saya sudah ada salah satu calon kepala desa Balapulang Wetan. Ada Bapak Suaidi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai impian menjadi kepala desa adalah hak semua warga negara Indonesia. Kepala desa harus mampu memimpin masyarakat desa dan menyelenggarakan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Faktor kepemimpinan menjadi salah satu sebab desa menjadi maju atau malah mengalami kemunduran. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat, kita akan berdiskusi dengan salah satu calon terkait dengan nantinya apa yang akan mereka lakukan setelah menjabat menjadi kepala desa. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan untuk melakukan atau memaparkan visi dan misinya. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap warga desa Balapulang Wetan dan khususnya pada panitia. Untuk saya Suaidi, itu visi yang saya kemukakan atau kedepankan adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, tata dan tentrem. Sedangkan misinya untuk menunjang visi itu, satu, menyiapkan atau membangun sarana prasarana penunjang untuk hidup sehat. Yang kedua, memberdayakan potensi lokal yang ada. Yang ketiga, meningkatkan layanan dengan ramah dan santun. 4, menjalankan perundangan yang berlaku di desa. 5, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan desa. 6, meningkatkan keamanan lingkungan. 7, meningkatkan kerjasama antar lembaga. Demikian visi dan misi saya. Langsung saja kita untuk berdiskusi tentang arah kebijakan publik, Pak. Arah kebijakan publik adalah segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini jenengan nanti kalau semisal dipercaya kembali, nah ini konteksnya dipercaya kembali, dan kebetulan Pak Suedi ini adalah incumbent. Ya, apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan guna untuk mengawal atau mewujudkan kebijakan publik terkait dengan visi misi yang telah Bapak buat, Pak? Matur suwun. Untuk arah kebijakan publik yang akan saya lakukan selama saya menjabat, itu yang pertama, insya Allah akan menjalankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat tanpa meninggalkan regulasi atau aturan yang ada. Kemudian memberikan pelayanan pada masyarakat dengan ramah, sopan dan membimbing. Dan 3, memenuhi kebutuhan infrastruktur sesuai kemampuan dari keuangan desa dan program APBD desa yang semuanya itu dari bawah atau bottom up. Terus kita langsung saja efektivitas pengelolaan keuangan desa, Pak. Jadi sejauh mana Bapak akan mendistribusikan bahwa dana desa itu benar-benar akan sampai dengan program yang telah direncanakan, karena kan kita tahu bahwa berhasil atau tidaknya keuangan desa atau dana desa itu tercapai itu tidak bisa lepas dari peran serta juga masyarakat, Pak. Jadi mungkin seperti apa, Pak, yang akan jenengan lakukan nantinya? Selama ini tadi apa-apa untuk kaitannya dengan keuangan itu dimulai dari kebutuhan masyarakat dari tingkat RT. Kemudian dari tingkat RT itu akan naik ke atas, itu ke tingkat RW, biasa dinamakan musdus. Jadi musdus itu adalah pesertanya dari masing-masing RT. RT menghendaki apa, itu hal yang konkret. Kemudian dari RT masuk ke RW, RW masuk ke desa, dan di desa itu dipilah. Pakai skala prioritas, itu namanya rencana kerja pemerintah desa, itu dalam 1 tahun berjalan, itu semuanya datang dari bawah. Kemudian dari infrastruktur yang ada disesuaikan dengan keuangan yang dari pemerintah. Dan tiap-tiap RT itu setiap pengajuan ke desa menggunakan skala prioritas, mana yang lebih
dahulukan sesuai dengan kebutuhan di RT tersebut. Kemudian masuk ke dalam RKPDes. RKPDes yang mengesahkan adalah BPD yang notabene adalah wakil dari masyarakat dan dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat dan kelembagaan yang ada, akan membentuk dari RKP Desa yang sah. Itu jadilah yang dari RKP Desa akan membentuk apa yang dinamakan RAPBDes. Dari RAPBDes sama dimusdeskan, itu tetap melibatkan seluruh lapisan masyarakat, barulah jadi APBDes. APBDes itulah sebagai payung hukum seorang kepala desa dan perangkatnya itu untuk menjalankan amanah yang dibebankan oleh masyarakat desa lewat BPD. Sehingga di situ jelas itu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Okay. Kemudian untuk selanjutnya upaya pengembangan ekonomi Pak, melihat warga atau desa Balapulang Wetan ini kan mempunyai potensi banyak sekali Pak, baik dari segi kreativitasnya, baik dari segi pertaniannya. Itu langkah-langkah atau mungkin upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi perekonomian desa Balapulang Wetan Pak? Terima kasih. Insya Allah kalau untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu dari pihak desa itu sudah membentuk apa yang dinamakan BUMDes, badan usaha milik desa, yang anggarannya itu diambil dari dana desa, dan desa sudah MOU dengan BPD untuk modal BUMDes. Ya, waktu saya kebetulan menjabat kemarin itu saya sudah ke Dinas Perindustrian itu agar ada semacam pelatihan manajemen. Dan yang kedua itu memang saya kadang-kadang face to face itu pada orang-orang yang mebel itu saya kadang-kadang menanyakan, apakah jenengan pernah mencoba membuat almari kecil tapi menggunakan baloknya tidak menggunakan balok yang kecil, tapi katakan menggunakan balok yang 19-an, kemudian dirajang menjadi katakan itu pintu, itu bahan pintunya itu sakanya itu jadi berapa, apakah sudah pernah dihitung sampai ke sana? Karena kadang-kadang di sini tuh intinya barang cilik yang mana balok cilik, kemudian karena nilai jualnya juga rendah, padahal mungkin kalau ditingkatkan sedikit kualitasnya barangnya jadi bagus. Barangkali wong ini juga saya bukan pelaku pebisnis itu, barangkali nilai jualnya akan lebih cepat dan kualitas barang bagus, biasanya juga nilai harganya juga akan naik. Tapi memang saya belum mengevaluasi sampai ke sana, hanya omong-omong saja. Tapi bahasanya memang beliau mengatakan yang saya ketemu itu belum pernah mencoba sampai ke situ. Enggak. Nah, salah satu bagian dari masyarakat desa ini kan adalah pemuda Pak. Ya. Lihat potensi pemuda di Balapulang Wetan itu kita semua sudah tahu lah, maksudnya di luaran sana maning-maning ketemu wong Balapulang, maning-maning ketemu wong Balapulang Pak. Jadi jangan sampai nama Balapulang, bocah-bocah Balapulang terkenal ning Jaba, tetapi ketika di Balapulang sendiri mereka seakan-akan tidak mempunyai tempat Pak, tidak dirangkul, tidak difasilitasi. Ini ketika nantinya Bapak menjabat menjadi kepala desa, upaya-upaya apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan kepemudaan ini Pak? Dan insya Allah nanti kalau saya duduk itu tak tata kembali tentang masalah Karang Taruna dengan istilahnya itu adalah orang-orang yang baru dan punya potensi betul-betul dan mau kerja. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang itu kalau kerja di desa itu orang-orang sekarang itu kecenderungan itu kadang nun sewu dalam tanda petik itu konsumtif. Jadi kalau berjuang katanya ya itulah, saya tidak bisa memaksa karena apapun itu adalah idealisme dari masing-masing, itu tentunya kan beda-beda, sehingga saya tetap berusaha untuk menghimpun mereka-mereka yang mau terjun di Karang Taruna. Matur suwun Pak Edi, untuk yang terakhir pesan untuk nanti tanggal 11 Oktober Pak untuk masyarakat Balapulang Wetan. Terima kasih, saya juga terima kasih pada jenengan selaku generasi milenial yang mau untuk menghimpun aspirasi dari masing-masing calon kepala desa. Mudah-mudahan jenengan juga kayak gitu. Nanti dari masing-masing calon kepala desa kan ada yang disampaikan. Minimal ada poin-poin di sana dalam satu rangkuman. Sehingga dari rangkuman itu nanti bisa masuk kepada kades terpilih. Ini loh
dari kades-kades lain kayak gini, maka itu minimal sebagai landasan untuk melangkah di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan untuk ke depan, untuk tanggal 11 Oktober saya berpesan, ciptakan pilkades yang damai. Ingat, kita itu satu desa, kita masyarakat desa Balapalang Wetan. Manakala pilkades itu sukses, tidak ada ekses apa-apa, itu hakikatnya kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat desa Balapalang Wetan. Hanya lokomotifnya itu yang tertinggi, yang terbanyak suaranya, itulah sebagai lokomotif. Yang lain itu ikut ke gerbong, tapi tujuannya stasiunnya satu, demi untuk desa dan masyarakat Balapalang Wetan. Jadi tidak perlu kita itu adalah bermusuh-musuhan secara real, kita itu musuh dalam pesta demokrasi berpolitik, tapi hakikatnya kita itu adalah satu saudara. Barangkali itu pesan dari saya. Mohon maaf, ditutup. Ya, saya tutup. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pesan Pak Edi tadi, kita adalah satu gerbong dengan lokomotif satu, dengan tujuan stasiun yang sama. Jangan sampai lokomotif dan gerbongnya menuju stasiun yang berbeda. Akan terjadi kecelakaan, akan terjadi clash gitu kan. Semoga stasiun-stasiun yang kita tuju bersama adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan untuk Balapalang Wetan. Terima kasih dari saya mewakili teman-teman Aliansi Pemuda Balapalang Wetan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kekurangan perilaku, itu semata dari kekurangan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.